Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin perdana untuk sistematik review dan meta analisis, dan tentunya kita memfokuskan setelah UTS ini adalah memang untuk analisis meta analisisnya, dan tentu juga dipertimbangkan requirement dari apa yang diperlukan dalam analisis atau meta analisis ini. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan secara garis besar bagaimana alur dari tahapan telah estimasi atau telah systematic review ini, dan kita masuk ke dalam tahap meta analisis, dan tentu ada beberapa yang perlu dipahami. Nah, kita lanjutkan bahan yang kemarin sebelum kita coba nanti. Nah, yang pertama adalah di dalam kita melakukan meta analisis, ada istilah PICOS ini menjadi pertimbangan kriteria yang akan kita lakukan di dalam analisis. Pertama adalah bicara kriteria populasinya, terus apa intervensi yang dilakukan, dan apa yang dibandingkan, dan tentu termasuk juga outcome-nya. Ini diharapkan tentu juga outcome yang dinilai adalah sama tentunya, dan dibandingkan juga sama. Kalau memang ini berbeda, yang itu nanti tidak bisa ini menjadi disandingkan antara satu studi dengan studi yang lain. Nah, juga termasuk yang terakhir adalah bicara rancangan studi. Nah, rancangan studi ini juga bisa kita bagi beberapa rancangan studi kalau memang terkait paper yang kita peroleh itu memang beragam, misalnya ada rancangan misalnya apakah cohort atau case control, atau selanjutnya bisa saja dia cross sectional, dan malah juga ada beberapa studi yang bisa juga digabungkan kalau memang dia menggunakan data agregat seperti ecological study atau studi ekologi. Nah, ini yang menjadi dasar yang pertama pertimbangkan. Nah, tentu dari sebelum kita melakukan meta analisis, ada ya dikatakan item reporting yang perlu dilaporkan, bagaimana flowchart dari data-data yang kita peroleh dari reference atau studi yang kita pilah dari kata kunci yang kita sudah tetapkan di awal dengan strategi pencarian, dan tentu pertimbangan lainnya adalah sumber atau resources dari database-nya. Nah, apakah dia satu database atau dua database atau lebih dari dua. Nah, tentu ini kita buat flowchart-nya berapa strategi keyword yang kita peroleh itu, dan kita runutkan sampai akhir studi yang layak di dalam kita melakukan analisis nanti atau meta analisis yang kita lakukan ke depan. Dan tentu ini menjadi pertimbangan kalau menurut saya gini, kekuatan di mana ini bisa dipertanggungjawabkan dari standar reporting yang kita menggunakan Prisma atau Performance Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis. Nah, sekarang kita coba. Jadi memang Prisma ini bisa Anda buat manual, dilakukan dengan apakah dengan Word atau yang aplikasi yang lain. Nah, tapi kita sangat mudah kita menggunakan Riffman ini karena memang sudah ya terbuilt-in di dalam aplikasi atau software untuk meta analisis, maupun juga kita membuat reporting Prisma ini. Nah, kita bisa coba nih, saya stop screen dulu, saya coba buka, Anda coba buka aplikasinya nih, coba saya share screen. Nah, tentu yang belum update ke 54 ya nggak apa-apa, dia bersama saja, tidak jauh berbeda tampilannya. Yang ini adalah 54, sedangkan yang sebelumnya kita ajarkan ada juga yang 53. Nah, ini tampilan mainframe, istilahnya mainframe dari Riffman Manager untuk 54 ini.
Nah, pertama kita buat ketika kita melakukan sebuah meta analisis dalam konteks intervensi yang kita lakukan, atau kita bandingkan antara satu apa namanya yang tadi saya katakan di awal kemarin itu, bahwa tergantung ide yang akan kita bandingkan ke depan. Nah, pertama adalah kita bisa klik file apa namanya, seperti biasa, seperti kita di Word ada file dan ada new gitu kan, artinya kita membuat ya dokumen baru atau project baru. Nah, ini kita klik new saja, Anda bisa nanti bisa melihat atau mengulang kembali. Nah, ini tampilan wizard-nya sudah ada dan sangat mudah sekali kita lihat. Ini tinggal kita klik next saja. Nah, ini ada pilihan, ada intervensi review, ada diagnostic test, akurasi review, ada metodologi review, ada overview review, ada yang sifatnya fleksibel. Nah, untuk contoh pada yang sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan nanti Anda bisa ambil adalah intervention review. Anda klik news. Nah, di sini kemarin saya katakan kepada Anda, kalau sudah ada nanti penugasan nanti masing-masing individu bisa mencoba dari apa yang sudah ditugaskan oleh Bu Vivi untuk membreakdown ke meta analisis ini. Nah, tergantung nanti dibuat judul apa yang akan Anda review gitu. Setidak-tidaknya apakah jenis intervensi yang akan Anda bandingkan dengan outcome-nya, atau perbandingan bicara versus, atau memang ya, di dalam nanti juga ada, kalau lebih advance-nya itu adalah dia membandingkan dan juga dibagi juga per masing-masing grup gitu. Jadi bisa saja antara, ya contoh misalnya kita membandingkan intervensi misalnya konsumsi kopi misalnya terhadap sakit kepala misalnya, dan kita membandingkan adalah antara kopi yang berkafein dan yang non kafein misalnya, atau yang kafeinnya rendah seperti itu. Nah, ini juga bisa kita coba. Ini sama-sama kita coba. Anda bisa ganti di sini nih Anda buat saja misalnya kopi dan masalah kesehatannya adalah misalnya headache atau sakit kepala. Ini juga ada di slide ya sebagai contoh. Seperti itu. Nah, kalau nanti Anda tertarik dengan bencana misalnya, itu juga bisa Anda bandingkan apakah nanti model ya tergantung item yang akan Anda bandingkan, misalnya intervensi bencana yang terkait dengan bencana, atau misalnya kayak gempa bumi misalnya yang intervensi yang dilakukan misalnya community based intervention misalnya, ada yang tidak misalnya. Itu juga bisa. Dan nanti juga dalam reviewnya nanti kerangkanya bisa Anda kembangkan lagi. Nah, ini kita bisa klik next. Nah, ini sebagai wizard-nya akan lebih memudah, dan kita ambil saja full review. Kita klik finish. Nah, ini tampilannya. Nah, jadi memang di review manager ini sudah ada struktur mulai dari seperti kita membuat manuskripnya, atau saya katakan sudah ada mulai dari title-nya dan review information dari nanti autornya, ini tinggal diedit, tinggal di custom saja kalau memang Anda sudah menyelesaikan di atas. Dan tentu saya tidak membicarakan ini karena ini kan sudah di awal ya, bagaimana saya katakan kepada Anda kemarin, mulai dari mengembangkan idenya, objektifnya, termasuk juga metode dan strateginya di dalam pencarian. Nah, masuk di sini ketika setelah UTS ini tentu bagaimana kita menganalisis datanya dalam tahapan yang telah kita selesaikan di dalam systematic review. Nah, yang pertama yang harus Anda pastikan dulu, ini sama-sama nanti kita input. Pertama adalah itu adalah tentu studi yang tadi saya katakan kepada Anda, nanti yang sudah terpilih, artinya sudah terseleksi sesuai dengan kriteria inklusi yang Anda buat, dan itulah nanti akan Anda tetapkan di dalam proses review. Dan nanti dalam proses review, systematic review, dan itulah yang dijadikan nanti kita mencoba melihat apakah sudah bisa layak untuk masuk ke tahap meta-analisis. Oke, nah
dari situ sebelum kita masuk ke situ tentu tadi saya katakan, sebelum jauh kita melakukan analisis itu, yang pertama kita membuat tentu adalah tadi flowchart dari prismanya. Nah, Anda bisa klik di di data analisis ini. Di pertama kita buat ya di data analisis ini. Ini nanti sebelum di situ Anda bisa juga pertama adalah tentu memasukkan apa yang tadi kita ingin bandingkan. Makanya bisa Anda klik kanan di data and analysis ini, add comparison seperti ini. Nah, tadi kan kita bisa buat judulnya ya, buat aja misalnya bicara kopi dan misalnya kepala misalnya. Oke. Nah, ini kita klik next. Nah, kalau tidak ada setelah ini kita menambahkan outcome dan membandingkan yang baru ya kita klik saja finish gitu. Nah, ini nanti secara otomatis dia akan terbuat tabelnya. Nanti hasil dari analisis itu masuk ke dalam sini nanti di dalam strukturnya ini. Nah, setelah ini dilakukan, ini nanti selanjutnya adalah Anda nanti baru memasukkan studi yang sudah terpilih tadi atau yang sudah terseleksi tadi, dan nanti Anda bisa klik nanti di kriteria studi yang akan kita masukkan nanti ke dalam analisis. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita bisa menambahkan pertama itu adalah kan ada figurnya ini. Di sini kita membuat prisma flowchart itu di figur karena ada gambar, dan Anda bisa klik pilihannya di sini adalah studi flow diagram prisma template. Ini sudah ada template-nya. Nah, ini Anda klik, saya ulang lagi ya, Anda klik kanan di figur ini. Nah, di sini Anda pilih studi flow, dan Anda klik next. Nah, ini baru Anda buat judul diagramnya. Bisa saja kalau ingin bahasa Indonesia nanti kalau untuk skripsi Anda bisa aja buat diagram alir ya, studi konsumsi kafein misalnya, ya kan? Atau tadi ya kopi misalnya, dan sakit kepala. Oke, nah ini Anda klik finish. Nah, kenapa dia bisa cepat ya? Kalau kita membuat di Word ya tentu akan repot juga di dalam mengcustomnya ini. Tapi kalau Anda terbiasa atau lebih kita ini kan lebih mudah kita melakukan memodifikasi di dalam proses analisisnya gitu. Nah, di sini nanti tentu pertama adalah kita bisa melihat ini sudah ada ibaratnya template-nya itu. Ya, pertama contoh berapa yang kita lihat berdasarkan sumbernya. Anggaplah misalnya kita double klik di sini ya, coba Anda double klik. Nah, di situ misalnya berapa jumlah record of the record-nya. Kalau bahasa Indonesianya tentu Anda bisa double klik di sini. Anggaplah misalnya kita buat saja nih sebagai contoh, Anda bisa ikuti misalnya 3022 misalnya. Ya, Anda buat apakah record nanti, atau Anda bisa juga paper seperti itu. Nah, ada juga bisa Anda membuat ya kalau lebih tepatnya mungkin bisa juga kalau bahasa Indonesianya kalau kita buat record ya, atau bisa paper juga kayak gitu. Nah, yang yang diidentifikasi misalnya diidentifikasi melalui PubMed misalnya. Nah, ini yang pertama misalnya.
Oke, nah ini kita bisa klik oke. Nah, kalau Anda misalnya satu paper, Anda tinggal maaf, dalam misalnya Anda mempunyai satu database saja, Anda menggunakan PubMed ini tidak dibutuhkan ya, Anda tinggal 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 di-delete saja gitu. Anda bisa bisa hapus ini. Nah, modelnya dia kan jadi satu dia. Nah, berbeda misalnya ya karena Anda takut misalnya kalau hanya mengandalkan satu database ya takutnya papernya tidak didapatkan dengan sangat mungkin spesifik ya, analisis yang Anda lakukan. Makanya yang perlu kita tambahkan ya tentu bisa saja dia menjadi dua database dan disinilah Anda buat tadi untuk membuat dua sumber seperti ini. Nah, ini saya coba Anda gampang ya, Anda tinggal klik kanan ini kan delete ya. Kalau ingin menambahkan Anda klik di sini, klik kanan dan Anda tambahkan garisnya yang mana, mau kiri kanan dan tentu tadi kita lihat adalah seperti ini ya. Nah, ini tinggal di double klik nanti. Nah, di sini Anda bisa tambahkan misalnya didapatkan database yang kedua ini dapatnya ya oke 2012 paper yang yang diidentifikasi melalui database. Anda bisa juga membuatnya database ProQuest misalnya. Oke. Nah, sedangkan di sini tadi melalui database. Nah, biasanya kalau Anda ingat, saya nggak tahu apakah saya mengajarkan Anda dulu di di pengenalan komputer. Nah, kalau kita melakukan melalui aplikasi EndNote, itu kita akan lebih mudah nanti men-screening mana record yang terduplikasi. Jadi karena kadang-kadang terrecord dia sama, bisa saja dia terindeks di PubMed, dia terindeks juga di ProQuest. Atau bisa saja dia di PubMed sendiri pun ada juga yang dua title yang sama. Disitulah kadang-kadang kita melihat reputasi dari si peneliti. Ternyata dia mensubmit jurnal, bisa saja dia sekaligus dia mensubmit dua itu etikanya tidak boleh. Dia harus ketika kita mensubmit jurnal, pastikan dulu kita ditolak baru kita bisa mensubmit ke jurnal yang lain atau sebaliknya dipastikan diterima berarti kita tidak boleh mensubmit lagi ke jurnal yang lain karena terjadi plagiat. Nah, di situ kita bisa mendeteksi atau memang ada kesalahan database dalam mengindeksnya gitu. Nah, membuat flowchart ke bawah ini, kita double klik. Bisa saja dari kalau kita total ya, Anda semua kan misalnya 3.002 22 dengan 1.012 gitu loh. Anggaplah misalnya ketika kita screening duplikat ini, ternyata yang masuk di dalam jumlah recordnya atau jumlah paper yang kita peroleh bisa saja dia menjadi anggaplah misalnya 2025 misalnya paper setelah tadi saya katakan yang terduplikasi dikeluarkan. Nah, seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, berarti kan kalau kita kalau kita lakukan analisis berarti berapa paper yang terkeluarkan dalam hal dari total keseluruhan berarti kan 3.022 ditambah 1.012 berarti kan 434 dikurang 2.025. Nah, berarti kan ada sekitar 2009 yang dikeluarkan. Ya. Nah, Anda bisa juga membuat misalnya keterangan lebih rinci lagi juga bisa. Misalnya di sini kan 2025 paper artinya yang diperoleh di sini.
setelah terduplikasi dikeluarkan. Nah, kalau bahasa yang lain ya bisa saja 12 paper ya artinya terseleksi misalnya, ini kan. Nah, bisa saja dibuat di sini ditambahkan 2029 paper indikasi sama atau duplikat gitu. Itu. Ini kalau Anda baca paper-paper yang ini, dia bisa saja membuat item yang artinya detail kita mengurai sampai ke bawah. Nah, sampai nanti ternyata bisa saja dari ketika screening di bawah ini, coba Anda lihat, artinya kan 225, bisa saja misalnya hanya kita buat di sini 1000 anggaplah 100 anggaplah 105 paper yang full paper misalnya. Nah, bayangkan kalau seperti ini bisa saja dari 225 itu kalau kita kurang dari 105 bisa saja nanti dalam screening itu hanya berarti apa? Kalau kita bintang di sini 1920 hanya abstrak ya. Nah, bisa seperti itu. Bisa bertanya, Pak? Oke, ya. Tanda pagar ini apa ya, Pak, ya gunanya, Pak? Apakah boleh diganti, Pak? Enggak, artinya tanda pagar itu udah standar dia untuk menentukan item jumlah semacam kayak bulletnya kalau kita di di Word gitu. Nah, ini ada beberapa memang sudah menggunakan tanda pagar ini, tapi ada juga yang tidak juga, tapi biasa banyak juga. Ini menentukan nanti jumlah, memastikan angka-angka itu. Nah, dia bisa juga membuat seperti ini. Ya, artinya kan dia membuat flowchart-nya di sini dibuat yang dikeluarkan tadi gitu. Seperti ini. Ya kan? Ya, seperti ini. Artinya kan dia yang kan dia. Ya, jelas ya. Jadi bisa saja nanti dari itu ada jumlah yang studinya, Anda anggaplah studinya pada populasi misalnya, artinya dalam manusia. Nanti Anda bisa lihat detailnya lagi dari 105 full paper itu bisa saja studinya pada binatang separuhnya gitu. Kan bisa juga intervensi ini menggunakan mencit atau nama tikus gitu. Itu banyak sekali gitu yang kita temukan. Padahal itu kita tidak masuk dalam kriteria dalam kita menganalisis. Memang studi kita adalah intervensinya adalah pada manusia misalnya. Nah, ini yang setiap, ini saya katakan ke Anda, kalau Anda mengambil ini nanti menjadi skripsi, setiap langkah-langkah ini harus Anda dokumentasikan. Nah, bagaimana Anda bisa mengeluarkan itu, dan itu benar-benar terdokumentasi, ya artinya kalau kita menggunakan Endo, kita bisa men-screenshot-nya, nah itu membuktikannya nanti. Intinya nanti adalah ketika kata kunci yang digunakan, yang Anda tulis nanti di paper atau deskripsi Anda, ketika orang mencoba lagi dengan kata kunci itu, artinya hasilnya tidak jauh berbeda. Apalagi misalnya kriteria tanggal atau waktu nge-review-nya itu sama gitu. Berbeda misalnya rentang waktunya ditambah beberapa tahun, dia akan tentu ada bertambah juga papernya gitu. Nah, ini yang dipastikan. Nanti tinggal Anda meng-custom nanti sampai yang layak di sini. Nanti bisa saja panjang seperti ini. Nah, ini saya coba ganti ya, kita ganti slide yang pernah kita bimbing juga. Ini coba kita lihat kembali ke slide lagi. Yang kemarin juga sudah saya share ke Anda. Nah,
Ini waktu apa namanya kakak kelas Anda melakukan analisis, coba Anda lihat ini. Nah, dia bisa saja ini, tapi bisa Anda membuat tanda apa namanya crash tadi, tanda pagar tadi, kan lebih mudah melihat angka-angkanya. Nah, ini dia ada tiga, bayangkan ada tiga database, ada yang di ProQuest, ada yang di EBSCO, ada yang di PubMed. Nah, ini ada citation, bisa saja ini kan citation-nya dulu kita bisa lihat, nanti kan juga jumlah artikel atau record juga bisa Anda buat. Nah, karena memang citation bisa saja screening cepatnya itu melalui apa namanya apakah Mendeley atau EndNote gitu. Nah, detail-detail seperti ini tentu kan tidak mungkin Anda apa namanya membuatnya itu pasti akan berbeda. Di sinilah tergantung Anda bagaimana mengurutkan, mengelompokkan tadi. Masing-masing substansi itu studi akan berbeda dia. Nah, nggak mungkin Anda mengelompokkan akan sama, misalnya Anda menganalisis outcome-nya PJK dengan outcome-nya misalnya DBD misalnya, atau memang outcome-nya dampak bencana misalnya, itu kan berbeda dia. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang paling penting itu adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan idenya lebih apa namanya tajam di dalam menganalisis. Kalau tidak akhirnya tidak pas spesifik kita melihat apa yang ingin menjadi objektif studi kita. Oke, nah, oke, saya kira apa Anda bisa uji coba nanti dari apa namanya exercise yang Anda sudah lakukan, yang Anda sudah lakukan apa namanya systematic review. Tentu Anda bisa mengembangkan nanti Prisma flowchart-nya ini. Oke, nah supaya nanti sebenarnya ini kan dilakukan sebelum data diekstraksi melalui apa namanya tabel kan, karena memang ini apa namanya salah satu evidence base. Makanya kalau dalam analisis studi systematic review ini sebenarnya menjadi sebuah hasil. Ini saya ulang lagi ya. Ini sebenarnya menjadi sebuah hasil dari review yang Anda lakukan atau penelitian yang Anda lakukan. Jadi Prisma ini, saya ingatkan Anda, Prisma ini adalah merupakan hasil dari penelitian Anda gitu. Jadi kan Anda yang menciptakan, membuat, mengkonstruk ini. Ini makanya termasuk menjadi sebuah hasil studi. Makanya reporting ini menjadi sebuah hasil dari studi Anda nantinya. Oke? Nah, selanjutnya tentu anggaplah nanti sudah dapat, anggaplah studinya apakah 13 atau 15 paper, itu tergantung dari ini yang layak masuk. Nah, ini sebagai contoh, ini kita coba ya sama-sama, ini juga tahun lalu juga seperti ini. Nah, saya stop screen dulu. Nah, ini ada apa namanya? Anggaplah yang tadi studi kafein tadi. Nah, ini ada datanya. Ternyata ketika kita mereview ternyata ada layak apa namanya? Data itu ada 4 studi yang kita peroleh, ada raw data yang kita bisa lakukan analisis. Ini kopi yang berkafein, ini yang kopi yang tidak berkafein. Dan tentu outcome-nya adalah tadi saya katakan yang sakit kepala, event kejadian itu, dan didapatkan lah ini. Ini kalau kita bisa melihat ya tentu kan gampang ini. Berarti kan ada yang apa namanya, yang 10 orang dari 40 orang yang sakit kepala yang meminum kopi kafein, sedangkan yang ini adalah 9 dari 40 orang. Nah, studi yang apa namanya dilakukan apa di Xiaoza ini. Nah, sekarang bagaimana kita menginput? Nah, ini coba kita apa namanya lakukan di dalam studi. Oke. Nah, ini coba kita balik lagi. Ini coba di screenshot dulu apa Anda semua. Ini Anda bisa apa copy dulu ke, saya nggak tahu apakah Anda catat atau memang Anda foto dulu. Kalau Anda menggunakan komputer, karena data ini akan diinput nanti. Saya nggak tahu juga bisa nggak di double screen kita apa sandingkan antara PowerPoint ini dengan ini. Saya nggak tahu kalau di Mac bisa, tapi di Zoom-nya bisa nggak ya? Oke, saya coba stop screen dulu. Saya coba sandingkan biar kita apa bisa sekaligus PowerPoint-nya bisa sebentar.
Ini susah. Ya. Ini kayaknya nggak bisa kalau di Zoom ya. Oke, bisa dua. Coba lagi. Oke. Separuh. Nggak bisa sepertinya. Oke, saya coba nanti kita input aja manual ya, bolak-balik aja nanti. Oke, sekarang kita mencoba bagaimana menganalisisnya untuk meta analisis. Nah, setelah Prisma ini selesai, nah tentu langkah-langkah yang pertama adalah Anda input studinya. Anda bisa klik ada reference studi studies and references ini. Anda klik included studies di sini. Nah, ini Anda klik kanan di situ. Nah, di sini Anda bisa menginput yang tadi. Misalnya yang pertama, saya coba input aja, Anda tinggal ikuti aja ya apa yang ada di screen ini. Ini contoh. Anda tulis Deliciosa 2004, ya kan? Nah, ini Anda klik publish data only, ini Anda klik oke, Anda buat 2004 di sini. Dan Anda klik finish saja, ini kan nanti data di jurnalnya detail DOI-nya dan segala macamnya, dan Anda klik finish di situ. Nah, ini datanya sudah terinput satu, coba Anda lihat kan di Deliciosa yang sebelah kiri ya. Nah, terus Anda klik lagi add studi, masuk yang kedua. Saya copy saja biar cepat. Ini Anda bisa ikuti nanti. Oke. Nah, ini Morocona namanya. Klik yang kita harus cepat saja finish. Oke, ya. Sudah masuk yang studi yang kedua. Nah, ini kan memang dia di-input seperti ini. Nanti yang ketiga adalah Anda klik kanan add studi North Cafe ya. 98, oke. Nah, satu lagi adalah siapa namanya ini? Laza. Ini kan kita ambil dari contoh yang ada. Oke, kita klik. Copy. Laza namanya 98. Oke, ya. Oke, ada 4 studi yang tadi, ini kan secara otomatis. Nah, kalau kita melakukan meta-analisis, itu kita ambil sama dengan kita membuat tadi Prisma tadi, ini kita ambil yang kopi sakit kepala tadi. Nah, ini kita
data analisis itu kita buat, ini kan sudah ada ya, di add outcome tadi. Nah, kan sudah ada kita buat tadi yang kopi dan sakit kepala di data and analysis. Nah, ini kita klik yang apa namanya comparison yang kita buat tadi, yang sudah apa namanya kan sudah terbuat tabelnya ya, yang di sini ya. Nah, itu kita klik kanan, itu add outcome. Nah, di add outcome ini, dan disinilah nanti datanya tergantung dari tipe outcome datanya. Ada yang sifatnya dikotomas atau dikotom ya. Dikotom itu bicara bisa ya tidak, sakit mati, hidup mati, gitu kan. Pokoknya dikotom. Jadi bukan dua tiga kriteria, tapi dia dikotomas. Nah, kalau biasanya ya kan jelas kategori, tapi dia hanya dikotom itu ya dua gitu, ya tidak, ya sehat sakit seperti itu, sehat hidup mati ya. Kalau continuous tentu datanya numerik, nanti juga parameternya juga berbeda. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana yang nanti mudah Anda gunakan, kita di Kotomas ini, kita klik next. Nah, di sini kita buat tadi bicara apa tadi? Kopi dan sakit kepala. Nah, di sini labelnya Pak eksperimen kontrol. Nah, di sini bisa anggaplah yang apa namanya, ya bisa saja kasus kontrol, event apa tidak. Bisa saja kita buat di sini yang apa ya artinya kita dua kelompok yang akan kita bandingkan. Bisa saja yang ini apa yang kafein misalnya. Ini yang apa tidak kafein seperti itu kan, kita klik. Nah, next ya. Nah, di sini tentu yang standar kita gunakan, dia banyak metode statistik, nanti apa namanya yang standar kita gunakan aja untuk awal ini kita gunakan yang mental Hensel untuk menilai nanti metodenya. Sedangkan yang analisis yang ini kita gunakan nanti ada dua, Fick effect dan random effect, dan parameternya kita gunakan odds ratio. Oke, kita klik next. Nah, ini tidak perlu diotak-atik, sudah ada apa namanya 90% confidence intervalnya. Kita gunakan 95% confidence interval, kita klik next. Nah, di sini tadi kita gunakan yang tadi apa namanya kafein, kontrol yang apa namanya yang tidak kafein, kan? Oke. Nah, sort by ya studi saja. Oke, klik next. Nah, ini kita klik finish. Oke, nah sekarang Anda bisa lihat itu sudah ada jadinya semacam flowchart-nya, bukan flowchart, tabelnya. Kita bisa lihat, tapi masih kosong datanya. Nah, di sinilah kita akan menginput data yang tadi. Bisa coba input, Anda bisa sama-sama ikuti dari apa yang Anda sudah coba ini. Nah, tentu untuk pertama adalah kita klik. Ya, ini coba Anda ingat ya. Pertama kita klik tanda plus yang sebelah kanan. Ya, add studi data. Nah, ini kita klik tanda plus ini sama saja kita menginput datanya atau studinya. Ini kan tadi yang sudah kita klik tadi. Itu dari Li Xiaozha gitu kan. Nah, ini kita bisa apa namanya gunakan Control Shift input atau hold control command kalau di Mac ya. Nah, itu kita tinggal finish ya. Oke. Nah, ini udah masuk datanya apa namanya item dari studi yang layak akan kita analisis, meta analisisnya. Nah, baru kita masukkan apa namanya input datanya. Nah, ini coba saya input data yang tadi tabel, mudah-mudahan Anda sudah copy juga. Ini saya coba input. Ini 10, ini 40, 3, 15. Coba Anda ikuti saja ya apa dari tampilan ini. Setelah itu 1968, lanjutnya 435,
yang sebelah kirinya ini ya 9. Oke, 40. Selanjutnya 1, 17, 9, 64. Ya, terakhir 2, 37. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya. Coba Anda lihat di situ kita menggunakan menginput data ini, dan itu kita sudah terlihat dapat nilainya. Nanti kita coba membacanya bagaimana. Nah, yang pertama adalah tentu dari hasil yang kita input tadi, ini kita coba cek lagi kalau ada yang salah. Oke, 9117 ya. Oke. Nah, yang pertama adalah di dalam, kita coba close dulu, stop dulu, kita balik ke slide. Saya menjelaskan di slide-nya. Oke. Nah, ini tahapan langkah-langkahnya di dalam analisis yang tadi sudah kita lakukan. Nah, ini nanti di slide Anda bisa kemarin belum saya kirim slide-nya ya. Coba nanti saya kirim juga yang ini. Nah, pertama tentu hitung ukuran statistik masing-masing penelitian, hitung variasi masing-masing bobotnya, nanti kita bisa lihat dan menganalisis antar penelitian dan nanti melihat efek gabungannya, efek yang pertama sebelum nanti kita hitung variasi totalnya bagaimana, nanti kita bisa gambarkan, dan baru nanti hitung bobot masing-masing, dan baru kita lakukan yang namanya menghitung random effect-nya, tentu kan fake effect yang kita lakukan. Nah, sini saya jelaskan dulu, apa beda antara fake effect dan random effect. Nah, fake effect itu adalah bahwa variabilitas di antara berbagai penelitian semata-mata didasarkan hanya faktor chance-nya atau peluangnya. Artinya apabila penelitian dilakukan tak terbatas, akhirnya akan diperoleh hasil yang sama. Ini disebut dengan fake effect model. Nah, pada model ini variabilitas antar studi diabaikan atau dianggap tidak ada gitu. Nah, yang hanya adalah variabilitas antara intra studi yang berupa variabilitas berdasarkan faktor peluangnya. Kan bicara statistiknya, probabilitasnya. Dan teknik ini yang diperoleh biasanya intervalnya sempit dalam hal ini kalau kita bicara fake effect model. Nah, sedangkan kalau random effect itu variabilitas intra studi yang diperhitungkan dan juga tidak hanya intra studi saja, tapi juga variabilitas antar studi juga diperhitungkan dalam hal ini. Nah, dengan teknik ini akan diperoleh nanti interval kepercayaan yang akan lebih lebar atau dibandingkan dengan fake effect model. Nah, namun bila penelitian yang digabungkan lebih kurang bersifat homogen, dan hasilnya diperoleh dengan kedua model tersebut tidak banyak berbeda. Artinya apa? Perbedaan yang berarti baru terjadi bila hasil penelitian itu digabungkan akan menjadi sangat heterogen dia seperti itu. Nah, tentu kan kita melihat tentu dalam meta analisis itu sejauh mana heterogen atau hasilnya dan samanya hasil dari ketika hasil masing-masing studi itu kita gabung. Nah, sekarang kita kembali ke analisis tadi. Ini kita coba balik lagi ke pekerjaan kita. Nah, dari sini, nah itu yang pertama kita lakukan, kita bisa mengklik ya oke, ya, mana tadi close ya. Waduh, belum tersimpan tadi.
Ya, ya, oke. Ini dia. Nah, yang pertama adalah kalau kita nanti, bisa melakukan ini kita bisa, apa namanya, untuk mendapatkan, eee, analisisnya. Nah, kan kita bisa melihat di sebelah, apa namanya, sebelah kanan ini. Ini disebut dengan apa namanya, forest plot-nya. Ini kita bisa lihat, ini kan, forest plot. Dan itu bisa kita, apa namanya, copy juga data-data ini, dan kita bisa juga, apa namanya, tabelnya kita bisa simpan dan coba kita buka Word-nya dulu, biar nanti, apa namanya, kita bisa jadi outcome di hasil analisisnya. Oke. Nah, dalam hal ini, ini kita bisa, apa namanya, dari coba kita copy, ini kan kita bisa urutkan berdasarkan, apa namanya, nama dan juga, berdasarkan, apa namanya, abjad gitu, atau berdasarkan tahun, atau di-input atau berdasarkan tahun. Nah, coba Anda lihat dari, apa namanya, mmm, forest plot-nya ini. Nah, di sini kita melihat, kalau untuk melihat efek gabungannya itu adalah yang nggak, apa namanya, yang model diamondnya ini. Nah, biasanya yang kotak ini, itu kita sebut juga dengan apa, efek size-nya. Kita bisa melihat dari, bobot masing-masing yang kita, apa, besarnya studi itu. Sedangkan yang garis panjang ini, itu adalah apa, intervalnya. Dari apa, kita dapatkan, interval, dari, estimasi, nilai apa, parameter, ukuran risiko yang kita gunakan dalam hal ini adalah odds ratio. Nah, tentu semakin lebar dia, itu kan semakin, apa namanya, studi itu ya dikatakan presisinya kurang-kurang bagus gitu, per masing-masing studi. Nah, coba Anda lihat, kalau kita lihat di sini tentu ini kan satu. Kalau kita lihat OR nih kan garis ini adalah satu, sedangkan sebelah kanan ini tentu kan yang arah positif. Kalau kita bicara positif, tentu kan dia akan bicara apa, meningkatkan, risiko. Nah, sedangkan yang arah negatif ya tentu kan seperti ini. Kita katakan dia tidak, apa namanya, bukan bukan meningkatkan, malah menjadi, apa namanya, protektif dia. Nah, ternyata digabung dari efek yang, apa namanya, kondisi yang, apa namanya, hasil dari studi ini, dan itu lebih cenderung arahnya adalah, positif dalam hal ini. Nah, kita bisa lihat, nilai, apa namanya, total gabungannya itu, apa, nilainya 1,92 ya, ini kan kita bisa melihat odds ratio-nya yang digabung. Nah, kan 1,92 dengan interval, apa namanya, CI-nya itu antara, apa namanya, lower-nya 1,05 sampai 348. Nah, ini kan juga melihat apa, presisinya di sini. Nah, sedangkan memang kalau dilihat, apa namanya, heterogennya adalah, dia tidak, signifikan. Artinya apa, di sini tentu cenderung hasil penelitiannya adalah sama, sedangkan, apa namanya, I kuadrat ini biasanya juga digunakan T kuadrat, ini adalah melihat sejauh mana gambaran besar, apa namanya, keberagaman hasil itu. Dan itu bisa dilihat dari, apa namanya, persentasenya. Ini kan memang dikatakan di sini tentu hasilnya cenderung sama ya. Artinya kalau kita lihat umumnya kan arahnya positif, nggak ada yang negatif. Kita melihat dari nilai, apa namanya, CI-nya. Dan sedangkan banyak juga yang tidak signifikan kita lihat karena memang nilai intervalnya itu melewati angka 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah, tentu kita bisa lihat nih, coba saya, apa namanya, stop screen yang sini, kita kembali ke slide. Nah, dari sini ini kita juga ada apa, contoh. Oke, mana tadi yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa kopikan, apa namanya, ini yang lebih banyaknya lagi, ini yang, oke, ini yang tadi. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal, apa namanya, copy.
ya data yang lebih banyak lagi ini seperti ini untuk exercise yang Anda coba nanti di rumah dan Anda mendapatkan plot yang seperti ini. Nah, untuk merubah apa namanya? Stop screen, balik lagi. Pertanyaan bagaimana merubah dari random effect dan apa namanya? Freak effect gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat di sini kan ada FE, ada RE nanti. Nah, di sini. Nah, kalau kita bicara RE, kita bisa random. Nah, itu kan kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita menggunakan fig effect, nah ini dia sudah apa namanya berubah secara otomatis. Nah, termasuk juga nanti apa namanya tergantung ukuran risiko yang digunakan. Kalau studi kohort, ya tentu kan Anda bisa menggunakan RR. Nah, jadi OR ini tinggal Anda klik saja menjadi RR dia. Nah, ini kan dihitung juga dikalkulasikan menggunakan risk ratio. Nah, sedangkan nanti kalau Anda ingin mengcopy ke Word-nya itu kan Anda tinggal apa namanya klik forest plot ini ya seperti ini ya. Oke. Itu ada gambar forest plot-nya di sini ya seperti ini. Nah, ini Anda tinggal apa namanya tinggal copy ya. Tinggal copy dan itu Anda buka apa namanya Word, bisa coba buka Word, Microsoft Word. Nah, ini Anda tinggal paste seperti ini. Ya, kan bisa apa namanya cepat ya. Nah, Anda bisa apa namanya? Saya nggak tahu coba kalau paste spesialnya ada yang bagus nggak kalau kita gunakan JPEG. Yang tajam ya. Oh ya, oke tajam ya. Oke. Nah, atau bisa juga apa namanya? Anda gunakan apa save as. Nah, ini kan ada formatnya juga save-nya, apakah EPS atau PNG. Ini biasanya kalau di jurnal tuh yang bagus tuh memang EPS ini, PostScript file-nya apa, encapsulated PostScript ini, atau TIFF juga termasuk tinggi dia. Nah, kalau enggak, Anda juga coba PNG juga bisa. Nah, ini Anda bisa apa namanya simpan misalnya di tergantung nanti apa di download Anda simpan. Nah, bisa juga ya kan dipaham ya artinya bisa Anda lakukan apa insert picture atau Anda copy paste langsung. Saya juga ingin membandingkan ke Anda itu kalau dia di apa namanya di save dulu lebih tajam nggak hasilnya. Ini kan kita save as dulu. Coba di download kita gunakan PNG. Oke. Forest plot. Oke, kita coba ambil di apa namanya di Word tadi. Kita coba insert di sini. Insert picture. Jadi kita coba apa di download ini dia. Oke. Sama. Saya nggak tahu mungkin apakah tampil biasanya juga apa tajam gitu. Anda bisa coba di rumah mungkin nggak berbeda juga apakah karena zoom ini biasanya tajam untuk bisa kita nilai. Oke. Nah, oke. Stop, balik ke sini lagi. Terakhir. Nah, oke. Ya, nah jadi nanti Anda bisa coba yang untuk exercise yang apa namanya berikutnya. Nah, intinya adalah ketika kita melakukan analisis ini, tentu yang perlu dipastikan betul adalah nanti bagaimana data dan termasuk juga apa yang sebelum bicara data adalah jurnal atau paper yang kita itu benar-benar sesuai kriteria dan memang itu layak di dalam apa namanya proses masuk ke dalam meta analisis. Nanti baru kita input dan kita apa namanya analisis dan
kita bisa gambarkan apakah adanya apa namanya random effect atau fake effect di dalam analisisnya. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Feby mungkin mau nanyain beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, kalau misalnya kita membuat yang tadi Prisma itu, pas kita cari nggak ada duplikatnya, apakah itu tabelnya boleh dihapus atau tidak usah ditulis atau ditulis 0, Pak? Nah, ini kan masih ragu ya. Kalau bicara duplikat itu, yang kita masuk dalam meta analisis itu kan tentu yang sudah final apa PB. Sedangkan yang duplikat itu kan nggak masuk dia. Ini saya balik ke sini lagi ya. Artinya apa? Saya coba balik lagi ke sini. Coba. Yang duplikat, kita mana ke Prisma yang tadi mana? Nah, kembali ke sini ya. Artinya apa? Yang masuk dalam analisis itu nanti meta analisis yang di bawah ini. Jadi yang di atas ini kan sudah diabaikan semua karena sudah di-exclude ya. Artinya yang udah final itu yang di bawah sini. Dan ini pun bisa katakan, anggaplah yang layak itu bisa kita tulis di sini, anggaplah 30 apa namanya paper, kan? 13 paper gitu kan yang apa memenuhi kriteria misalnya apa namanya 20 apa memenuhi kriteria, anggaplah kita buat misalnya dari 30 paper itu kita jabarkan lagi misalnya ada 10 apa namanya 10 apa namanya case control misalnya, dan apa namanya 3 studi cohort misalnya. Nah ini anggapnya artinya ada namanya apa namanya ada 13 paper yang memenuhi kriteria dan ini udah full paper. Nah ini kan masuknya adalah kan systematic review, paham ya? Dan ini yang 13 ini yang Anda ekstrak datanya. Nah, Anda ekstrak data itu ya seperti ini saya gambarkan di slide yang sebelumnya. Oke. Nah, tentu gini, kita dalam mengekstrak data, anggaplah 13 paper itu adalah ini, kita sudah mengekstraknya seperti ini datanya. Oke, ini 13 paper itu kita ekstrak, nih kan ekstrak datanya kan seperti ini. Ini ekstrak yang pertama, kita ekstrak lagi ini, kita membagi antara outcome dan ininya. Ini dia belum tentu juga yang 13 ini layak untuk kita masukkan meta analisis tergantung datanya. Kalau Feby menanyakan tadi yang diduplikat, artinya yang duplikat berarti kan yang sudah terexclude di awal, bukan yang sudah terseleksi final untuk systematic review yang 13 ini. Nah, tentu yang akan kita pertimbangkan nanti ketika data, artinya kalau 13 paper ini pasti datanya diekstrak, tapi belum tentu juga 13 ini layak untuk meta-analisis, tapi layak untuk kita lakukan systematic review, karena sudah memenuhi kriterianya dan sudah full paper, dan kita tentukan full paper itu kan detail kita mendapatkan datanya, apakah bentuk persentase, bentuk absolut, dan lain-lain. Gitu, Feby. Jadi itu intinya. Artinya kalau tadi bicara duplikat, berarti kan sudah terexclude dia, nggak masuk dia. Kita hanya membicarakan paper yang sudah final kita masukkan ke dalam systematic review dan mau kita berangkatkan ke statusnya adalah untuk meta analisis. Kalau memang dari 13 paper itu sudah tersedia data yang kita running analisis statistiknya. Oke, ada yang lain? Iya baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya maksud Feby tadi tuh Pak, untuk di tabel alirnya si Prisma itu sih Pak, maksudnya kalau kemarin kan dicoba dengan Bu Arinil kan membuat systematic review. Nah kebetulan di kelompok Feby ngambil temanya pas dicari di jurnalnya di EndNote untuk melihat dia ada duplikat atau enggaknya, nggak ada duplikatnya. Terus tadi ragu kalau misalnya emang tidak ada duplikatnya, apakah di bagian tabel alirnya itu ditulis tetap atau enggak gitu sebenarnya Pak tadi.
Ya dia artinya gini, dari jumlah record itu nanti tetap dia tertulis berapa jumlahnya gitu kan. Nah, kita bisa memilahnya. Nah, Berarti kalau memang misalnya nggak ada duplikat, ditulis aja 0 gitu ya, Pak, ya? ya, ya artinya memang tidak ada duplikat, tapi bisa saja terseleksinya apa kriterianya. Contoh kita ambil yang dibuat si Mugen, coba contoh Mas Yassin tadi yang dibuat si Mugen Murray itu. Coba kita lihat prismanya seperti apa dia buat. Oke, yang TB ya. Coba lihat, kita lihat si Megan Murray ini dibuat seperti ini. Coba lihat. Nah, dia dari 3.700, ini kan judul, dan dia menggabung saja antara PubMed dan Embase gitu kan. Nah, ada yang dibuat artikelnya ini ternyata memang tidak teridentifikasi sama faktor TB. Seperti ini dia detailnya. Artinya dari 3.378 itu ini loh yang terexclude gitu. Coba Anda coba itu. Dari 3.378 ditambah 323 berarti jumlahnya berarti kan 371 kan? Benar nggak? Artinya Ya. apa? Ini kan ya tambahan dari ini. Ini yang artinya bagaimana dia menguraikan. Artinya angka-angka ini itu harus sinkron gitu. Nah tadi makanya saya sampaikan yang kita buat tadi kalau tidak detail kita membuatnya yang di sini nanti akan ada missing dia. Orang akan menambahkan nih jumlahnya sekitar kan tadi saya katakan ternyata kan jumlahnya itu kalau digabung kan sekitar 4.000 berapa tadi? 25 tambah 9 berarti kan 34 ya, total antara 3.022 tambah 1.012 kan gitu. Nah, dia harus bisa kita menguraikan, bisa saja dibuat ke bawahnya gitu. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan. Anda memang benar-benar detail membuatnya. Ini sampai sini. Nah, maksud saya gini, tidak harus misalnya, ini yang terduplikat. Nah, contohnya, bisa saja kan anonymous report, nggak jelas reportnya, misalnya nggak jelas ininya. Oh, ternyata studinya pada anak-anak, sedangkan yang kita butuhkan nggak masuk dalam kriteria yang kita buat anak-anak gitu. Kita orang dewasa gitu. Nah, contoh misal, ya kita ingin membandingkan comparison, ternyata dia nggak ada kontrol, berarti nggak masuk misalnya. Nah, ini contohnya review artikel misalnya dia hanya bentuk review artikel dan juga studi ekologi berarti kan nggak bisa kalau studi ekologi dari 14 itu berarti kan datanya agregat sedangkan akan dibandingkan datanya individu kecuali Anda membandingkan data agregat ya nggak masalah ini kan include dia. Nah tadi saya katakan di dalam itu memang harus ada kriteria yang detail gitu. Nah saya katakan ini adalah hasil. Paham nggak? Feby dan teman-teman yang lain, ini adalah hasil penelitian. Bayangkan, ini sama aja sulitnya kita menganalisis. Ya kalau kita mengambil data di lapangan, ya ini sama aja sulitnya kita menganalisis datanya. Karena harus detail kita buat. Makanya saya katakan ini memang tergantung passion mahasiswa juga gitu. Ada yang mengatakan, ini gampang Pak, ya kata siapa gampang. Kita harus memilah benar-benar nanti ini yang menjadi standar yang kita lihat ketika orang mencoba dan inilah metode yang digunakan karena memang ada guideline yang akan kita buat. Nah, ini yang tadi saya katakan. Nah, ini kebetulan dari 13 artikel itu ini yang dia bisa mereview ini, mengekstrak data ini dan juga masuk ke dalam meta analisis gitu. Nah, ini tergantung nanti Anda membuat ya semakin detail ya semakin bagus Anda membuat dan orang akan lebih percaya dari hasil yang Anda buat tadi gitu. Oke, ada yang lain? Ini kan semakin seru karena bisa coba mengeksplor dan apalagi idenya menarik gitu. Saya ingin juga kan ada kelompok nanti Anda yang tugas individunya Anda coba yang ini untuk exercise saja nanti Anda coba buat yang yang lanjutan nanti saya kirim ke Feby bahannya yang ini Anda coba yang data yang lengkap ini. Nih, yang ini. Tadi kan kita coba yang ini kan, yang ini yang cuma 4 data, coba nanti yang ini, yang ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 data. Nah, kalau untuk yang kelompok ya cobalah nanti kelompok yang paling berat itu di situ di meta analisis itu kadang-kadang dari data untuk systematic review kita sudah selesai ternyata kita menguraikan bagaimana comparison-nya itu kita tidak tahu
data yang kita butuhkan, dan kadang-kadang data itu tidak tersedia. Nah, itu kan harus kerja keras untuk kita membandingkannya gitu. Oke, ada yang lain? Cara save-nya gimana ya Pak ya? Save yang mana? Yang udah kita bikin nih Pak, bikin flowchart, terus ada dimasukin yang Nah, pilih user dan ya. simpannya. Nah, ini gampang. Kalau yang flowchart kan itu ada di sini gambar, maaf, gambar apa namanya disket seperti ini nih, save as, maaf. Nah, tinggal save saja nanti di mana di download, apakah formatnya PNG atau tidak. Ya kan? Ini kan tadi sudah saya ajarkan yang tadi ya, yang untuk yang flowchart kan seperti ini. Nah, ini kan tinggal coba share screen lagi tadi. Oke, nanti di sini ya, Anda tinggal klik save. Kalau yang flowchart kan ada gambar disketnya di sini, nah, tinggal save. Nah, download di mana tergantung Anda ini, nah save di situ, klik. Sedangkan kalau yang tadi yang prismanya itu Anda tinggal klik yang gambar forest plot ini. Nah, Anda tinggal klik ini dan Anda tinggal klik disket ini, atau Anda tinggal copy juga bisa langsung copy ini, gambar copy. Nah, atau Anda bisa masuk juga kayak figurnya. Ini juga bisa seperti ini. Ini udah masuk ke dalam sistemnya gitu. Nah, ini kan lebih tajam hasilnya. Nah, sama kayak flowchart tadi, ini seperti ini. Coba saya masuk ke Word-nya. Ya. Ini saya coba geser. Ini juga sama. Ini kalau kita sudah simpan ya tentu kan ini mudah ya. Tinggal ada insert diagramnya. Ya, seperti ini. Oh, Nah, jadi berarti nggak kayak kalau EndNote dulu kan Pak, itu kalau kita save kan dia langsung satu EndNote itu kan semuanya data semua. Kalau ini berarti terpisah-pisah ya Pak ya? Nah, kalau untuk karena kan ini analisis datanya ya, tapi kalau dalam kita membuat manuskripnya lengkap mulai dari tadi abstraknya, objektifnya, ini kan bisa kita save di sini aja kan projectnya tadi. Jadi kan namanya nanti rifman filenya .rm5 dia. Ini kan yang project. Ini kita klik di sini, kita save saja di sini. Dia artinya gabungan dari semua analisis dan termasuk project mulai dari objektifnya, abstraknya. Ini kan sudah ibaratnya paper lengkapnya gitu kan. Kita kan tadi kan full review kan, jadi semua mulai dari tabelnya, dan ini menjadi sebuah paper dia kalau kita sudah menyelesaikan ini gitu. Nah, seharusnya kan dalam tahap ini kan Anda sudah isi nih background-nya apa, deskripsi studinya apa, dan objektifnya apa. Ini kan di awal yang sebelum UTS harusnya sudah diisi metodenya bagaimana, termasuk ya, ininya partisipannya siapa, kriteria yang kita buat. Nah, tentu dalam hal ini, tentu kan studinya sudah ya, artinya kita menganalisisnya yang saya ajarkan di sini. Tapi kalau nanti Anda tidak ingin membuat paper ini, tapi membuat skripsi, ya tentu yang kita simpan adalah salah satunya ini dan juga project yang tadi di di save filenya, dan kita namanya rifman filenya gitu. Kita lihat tadi di sini, ya kan? Diklik file, diklik save as di sini. Save as dan ini dia rifman file. Oke. Nah, artinya ini kan yang kayak file docx-nya gitu kalau di Word gitu. Nah, sedangkan yang tadi kita memilah analisisnya satu-satu buat dan mulai dari prismanya dan termasuk meta analisisnya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi. Ya. Yang tanda biru di ujung tuh yang save, yang ujung biru nomor 3. Pak, boleh juga kan Pak diklik, Pak? Iya, bisa juga. Ini di sini juga bisa, ya kan? Nah, ini kan sudah buat, Anda bisa save di sini. Atau di sini juga bisa langsung Anda simpan di sini, karena memang ini filenya gitu, file utamanya. Oke, memilahnya nanti. Intinya kalau dari saya gini,
untuk meta analisis tidak ada yang semudah Riffman ini kalau dibandingkan kita menggunakan Stata atau R yang lain dengan lebih apa namanya, kalau bagi pemula seperti Anda agak sulit gitu. Kalau ini memang mudah sekali karena dia bentuknya pertama kayak ada template-nya, ada wizard-nya, dan tidak kalah model tajam analisisnya gitu kita ini. Makanya lebih banyak kalau di kalangan kedokteran, kalau ini lebih banyak menggunakan ini. Dan biasanya kita menggunakan, maka kita buat kelompok itu biasanya kita mereview itu kan working group ya, bersama-sama. Nah, makanya Anda seharusnya bisa membuat juga, kalau Anda lebih dalam, seharusnya Anda bisa kelompok, kita bimbing, bisa jadi paper juga seharusnya. Dan itu bisa di-submit ke jurnal. Oke, saya kira cukup. Dan nanti saya share bahannya ke Feby yang slide ini, dan termasuk juga yang lainnya yang kemarin. Dan nanti kalau ingin mengulang, nanti saya coba Anda update saja lah di YouTube saya itu, saya juga banyak bahan-bahan. Kadang-kadang saya lupa juga men-share ke page-nya, Anda update saja. Atau Anda bisa subscribe, ada notifikasi, jadi setiap bahan yang ada Anda tinggal mengulang. Dan saya kira nanti di ujian, ini saya katakan di ujian UAS, nanti ada exercise seperti ini. Bisa saja nanti cara Anda membaca tabelnya, atau nanti Anda menginput data, dan nanti Anda bisa meng-add ke dalam sistem yang nanti kita gunakan dalam ujian. Jadi benar-benar Anda itu yang saya harapkan benar-benar Anda bisa melakukan analisis ini. Nah, kan tahapannya Anda bisa mengulang nanti di YouTube dan mungkin di bahan-bahan yang lain. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Dan di absennya nanti Feby tinggal dikirim aja direkap saja dari 27 orang, 28 orang ini. Nanti terima kasih atas perhatiannya, dan ya sampai ketemu minggu depan. Nah, dalam jadwal saya, karena saya ada minggu depan tuh kan Jumat itu ada pertemuan dengan Kemenkes pagi, tapi saya belum bisa memastikan dulu karena memang terjadwal itu. Nah, ini nanti saya sampaikan lagi kalau terjadi perubahan, kalau enggak terpaksa siang kita kuliahnya untuk khusus minggu depan seperti itu. Saya menyampaikan pada hari ini karena memang ya sangat dinamis sekali akhir-akhir tahun ini, banyak agenda yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.